Dengerin ini pelan-pelan. Ini bukan konten buat semua pria. Kalau lu masih butuh dibujuk, dihibur, atau diyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, lu bisa keluar sekarang. Yang kita bicarakan di sini bukan opini, bukan juga motivasi. Ini adalah pola, jenis pengetahuan yang biasanya cuma beredar di antara pria yang sudah terlalu sering mengamati, gagal, dan akhirnya berhenti bereaksi emosional. Lu nggak masuk ke video ini untuk merasa lebih baik. Lu masuk untuk melihat lebih jelas. Kalau lu masih di sini, berarti lu siap menerima satu hal. Tidak semua dinamika relasi dirancang untuk dijelaskan secara jujur. Dan ghosting adalah salah satunya. Kita hancurkan satu keyakinan dulu. Ghosting bukan tanda bahwa wanita bingung, takut komitmen, atau belum siap. Itu adalah narasi yang pria ciptakan untuk melindungi egonya sendiri. Ghosting adalah respon, bukan kebingungan. Dan respon itu hampir selalu konsisten. Pria mengira ghosting terjadi karena ada kalimat yang salah, pesan yang terlalu cepat, atau karena dia terlalu baik. Itu semua asumsi permukaan, nyaman, dan salah. Yang sebenarnya terjadi bukan di level kata-kata, bukan di chat terakhir, bukan di momen yang bisa lu ulangi di kepala. Ghosting terjadi jauh sebelum itu, di fase di mana sistem saraf wanita sudah memutuskan sesuatu, sementara pikiran sadar pria masih sibuk menganalisis detail kecil. Lu harus pahami ini, wanita tidak menghilang dari pria yang keberadaannya dirasakan kuat. Mereka menghilang dari pria yang kehadirannya mulai terasa bisa ditebak, aman secara berlebihan, atau tidak lagi memicu respons biologis. Dan di titik itu, tidak ada percakapan penutup. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada jujur aja ya. Karena dari sudut pandang mereka, tidak ada konflik yang perlu diselesaikan. Ghosting bukan keputusan moral. Itu adalah mekanisme efisiensi. Pria menganggap ghosting sebagai kejadian dramatis. Wanita mengalaminya sebagai transisi yang halus, dari tertarik menjadi netral, lalu tidak relevan. Dan bagian yang paling tidak ingin pria dengar adalah ini. Wanita jarang ghosting karena pria melakukan satu kesalahan besar. Mereka ghosting karena tidak ada lagi sinyal yang membuat tubuh mereka merespons. Tidak marah, tidak benci, tidak juga sedih, hanya sunyi. Dan selama lu masih menganggap ghosting sebagai masalah komunikasi, lu akan terus mencari jawaban di tempat yang salah. Di segmen berikutnya, kita akan bongkar blind spot terbesar pria saat membaca dinamika ini, tanpa menyalahkan, tanpa membenarkan, tapi dengan presisi. Sebelum kita masuk lebih dalam, satu hal singkat, bukan formalitas, bukan basa-basi. Tulis di kolom komentar, video ini nyampe ke kota mana tempat lu nonton sekarang. Bukan buat statistik, tapi buat nunjukin bahwa pemahaman ini nggak berdiri sendiri. Dan kalau sejauh ini lu masih dengerin tanpa defensif, itu sinyal bahwa channel ini relevan buat fase hidup lu sekarang. Lu tahu sendiri apa yang perlu lu lakukan soal subscribe. Nggak perlu diumumin. Sekarang fokus lagi. Blind spot terbesar pria soal ghosting adalah ini. Lu mengira ketertarikan bekerja secara rasional. Lu mengira selama lu konsisten, sopan, hadir, dan jelas niatnya, respon akan mengikuti logika yang sama. Masalahnya, sistem ketertarikan tidak beroperasi di level logika. Disinilah pria sering salah membaca realitas, bukan karena dia bodoh, tapi karena dia diajarkan membaca tanda yang salah. Wanita bisa tertawa, membalas chat, bahkan terlihat antusias, sementara di level biologis, responnya sudah mulai menurun. Bahasa verbal dan bahasa sistem saraf adalah dua hal berbeda. Dan ghosting terjadi saat pria terlalu percaya pada yang pertama dan sama sekali buta terhadap yang kedua. Lu perlu pahami ini tanpa emosi. Wanita tidak perlu sadar secara verbal bahwa ketertarikannya turun. Tubuhnya yang lebih dulu memutuskan. Detak jantung, respon dopamin, sensitivitas terhadap stimulus. Saat itu turun, otak hanya akan mencari narasi yang paling hemat energi. Dan salah satunya adalah menghilang.
Bukan karena lu jahat, bukan karena lu kurang baik, tapi karena kehadiran lu tidak lagi menciptakan perubahan internal. Pria sering bertanya, kesalahan gue di mana? Pertanyaan itu sendiri sudah salah arah. Karena ghosting bukan hukuman atas satu kesalahan. Ghosting adalah indikator bahwa dinamika keseluruhan sudah kehilangan tegangan. Terlalu tersedia, terlalu mudah diakses, terlalu bisa diprediksi reaksinya. Dan sekali lagi, ini bukan soal niat, ini soal persepsi sistemik. Lu mungkin tulus, lu mungkin konsisten, lu mungkin melakukan semuanya dengan benar. Tapi sistem ketertarikan tidak menilai niat, ia merespon stimulus. Blind spot kedua pria adalah mengira bahwa komunikasi bisa menyelamatkan segalanya. Kalau gue jelasin baik-baik, kalau gue tanya dengan dewasa, kalau gue jujur perasaan, itu semua masuk akal di hubungan yang sudah stabil, bukan di fase di mana ketertarikan masih cair dan rapuh. Di fase awal dan menengah, setiap upaya klarifikasi justru sering dibaca sebagai kebutuhan akan kepastian. Dan kebutuhan akan kepastian adalah sinyal bahwa lu kehilangan posisi psikologis. Wanita jarang ghosting pria yang emosionalnya mandiri. Mereka ghosting pria yang, tanpa sadar, mulai menggantungkan kestabilan emosinya pada respon mereka. Dan bagian yang paling sulit diterima pria adalah ini. Wanita tidak merasa bersalah soal itu. Karena dari sudut pandang sistem saraf mereka hanya menjauh dari stimulus yang tidak lagi memberi efek. Tidak ada drama internal, tidak ada monolog panjang, tidak ada penyesalan mendalam, hanya perpindahan fokus. Kalau lu masih membaca ghosting sebagai tindakan tidak dewasa, lu akan melewatkan pesan sebenarnya. Pesan itu bukan tentang mereka. Pesan itu tentang posisi lu dalam dinamika. Dan sampai lu berhenti menginterpretasikan perilaku wanita lewat moral dan kata-kata, dan mulai membacanya lewat pola dan respon biologis, lu akan terus mengalami siklus yang sama, dengan wajah yang berbeda. Di segmen berikutnya, kita akan pasang kerangka berpikir sistemik yang bikin ghosting berhenti terasa personal, dan mulai terlihat sebagai sinyal struktural. Sekarang kita masuk ke level yang jarang dibahas terbuka, bukan karena berbahaya, tapi karena kebanyakan pria belum siap berhenti mempersonalisasi pola. Ghosting bukan kejadian acak, bukan juga hasil dari satu momen buruk. Ia selalu muncul sebagai ujung dari rangkaian sinyal yang konsisten. Masalahnya, pria dilatih untuk fokus pada peristiwa tunggal, chat terakhir, nada suara, kalimat yang mungkin salah. Padahal sistem biologis tidak bekerja seperti itu. Ia membaca tren, bukan detail. Dalam psikologi evolusioner, ketertarikan bekerja melalui mekanisme yang disebut anticipatory reward system. Sederhananya, tubuh merespons potensi, bukan kepastian. Saat seorang pria masih memicu rasa penasaran, ketidakpastian sehat, dan jarak emosional yang stabil, dopamin tetap aktif. Bukan karena drama, tapi karena ada ruang untuk prediksi yang belum selesai. Ghosting mulai muncul saat sistem itu mati, dan sistem itu mati bukan karena wanita bosan. Itu kata yang terlalu sederhana. Yang terjadi adalah habituasi. Habituasi adalah kondisi biologis ketika stimulus yang dulunya menarik menjadi netral karena terlalu konsisten dan dapat diprediksi. Respons emosional turun. Bukan karena ada yang salah, tapi karena tidak ada lagi ketegangan internal. Pria sering keliru mengira bahwa semakin jelas niatnya, semakin aman posisinya. Secara sosial mungkin benar. Secara biologis, itu justru sering mempercepat penurunan respons. Perhatikan polanya, bukan ceritanya. Wanita tidak tiba-tiba menghilang. Mereka mulai membalas lebih singkat, menggeser waktu respon, kehilangan inisiatif, berhenti bertanya balik. Ini bukan permainan, ini bukan strategi sadar. Ini adalah refleksi dari sistem limbik yang sudah berhenti menganggap kehadiran lu sebagai stimulus penting. Dan di titik ini,
ghosting menjadi opsi paling hemat energi. Tidak perlu konflik, tidak perlu penjelasan, tidak perlu konfrontasi emosional. Dalam neuroscience perilaku, ini disebut avoidant disengagement. Otak memilih menjauh daripada menginvestasikan energi untuk menutup sesuatu yang sudah tidak memberi nilai biologis. Inilah mengapa pria yang mencoba menyelesaikan ghosting dengan klarifikasi hampir selalu memperburuk posisinya. Karena klarifikasi adalah upaya kognitif untuk menyelamatkan dinamika yang sudah mati secara biologis. Dan tubuh wanita membaca itu sebagai tekanan, bukan kedewasaan. Sekarang kerangka barunya harus jelas di kepala lu. Ghosting bukan pesan tentang siapa lu sebagai pria. Ghosting adalah laporan sistem tentang posisi lu dalam dinamika stimulus. Pria yang memahami ini berhenti bertanya, "Apa salah gue?" dan mulai bertanya, di fase mana ketegangan emosional itu turun. Karena begitu lu melihatnya sebagai sistem, emosi pribadi otomatis turun. Lanjutkan kerangka ini. Ketertarikan tidak dijaga oleh usaha. Ia dijaga oleh rasio antara kehadiran dan ketidakpastian. Bukan menghilang, bukan juga mengejar. Tapi kemampuan pria untuk tetap utuh secara internal, apakah ada respon atau tidak. Disinilah banyak pria gagal tanpa sadar. Saat respon wanita melambat, pria mulai menaikkan intensitas, menjelaskan niat, mengamankan posisi, mencari kepastian. Padahal secara sistemik, itu adalah sinyal bahwa pusat gravitasi emosional sudah berpindah. Dan setiap sinyal kebutuhan akan kepastian mempercepat proses disengagement. Bukan karena wanita kejam, bukan karena permainan psikologis, tapi karena sistem biologis membaca satu hal sederhana. Stimulus ini tidak lagi menantang atau relevan. Pria yang memahami pola ini tidak panik saat respons berubah. Dia tidak mengejar penjelasan. Dia tidak mengisi kekosongan dengan kata-kata. Dia membaca tren dan menyesuaikan posisi, bukan emosi. Ghosting dalam kerangka ini bukan kejutan. Ia adalah konsekuensi yang bisa diprediksi. Dan saat lu bisa memprediksi, lu berhenti merasa dikorbankan. Lu berhenti bertanya-tanya. Lu berhenti mengulang skenario di kepala. Karena lu tahu, tidak semua dinamika perlu ditutup. Sebagian hanya perlu dibaca lalu ditinggalkan. Inilah pergeseran identitas yang sebenarnya. Dari pria yang bereaksi terhadap perilaku, menjadi pria yang membaca sistem sebelum perilaku muncul. Di segmen berikutnya, aku tidak akan menyuruh lu melakukan apapun secara eksplisit. Aku hanya akan menunjukkan bagaimana pria yang serius soal posisinya secara alami melangkah ke fase berikutnya tanpa dorongan, tanpa ajakan. Sampai titik ini, lu pasti mulai ngerasa satu perubahan kecil di cara lu mencerna semuanya. Bukan euforia, bukan semangat berlebihan, tapi ketenangan. Itu tanda yang tepat. Pria yang serius soal posisinya tidak mencari solusi cepat. Dia mencari kejernihan yang bisa dipakai berulang kali. Dan kejernihan itu tidak datang dari satu video. Ia terbentuk dari paparan pola yang konsisten, diulang dalam konteks berbeda, sampai cara baca lu terhadap dinamika berubah permanen. Bukan karena lu menghafal teori, tapi karena sistem berpikir lu sudah bergeser. Di titik ini, pria biasanya terbagi dua. Yang pertama, akan menutup video ini lalu kembali ke pola lama. Menganalisis satu persatu kejadian, bereaksi pada setiap respon, dan tetap berharap ada pengecualian yang menyelamatkan egonya. Yang kedua, mulai menyadari bahwa pengetahuan seperti ini tidak berdiri sendiri. Ia selalu bagian dari rangkaian, bukan untuk jadi lebih menarik, tapi untuk jadi lebih tidak reaktif. Dan pria yang tidak reaktif secara otomatis menempati posisi psikologis yang berbeda. Kalau lu termasuk yang kedua, lu tidak perlu diyakinkan untuk tetap di lingkungan ini. Lu akan kembali dengan sendirinya. Karena konten semacam ini bukan hiburan selingan. Ia bekerja seperti kalibrasi. Setiap kali lu terpapar, ada satu lapisan ilusi yang rontok. Satu asumsi lama yang berhenti lu percaya. Bukan karena aku bilang begitu,
tapi karena pengalaman lu sendiri mulai mengonfirmasi. Dan di situ, keputusan untuk tetap mengikuti tidak lagi terasa seperti aksi, tapi kelanjutan yang natural dari pria yang ingin menjaga posisi internalnya tetap solid di tengah dinamika yang terus berubah. Tidak ada ajakan di sini, tidak ada dorongan, hanya kesadaran bahwa pria yang berpikir jangka panjang selalu memilih berada di ruang di mana realitas dibahas tanpa ilusi. Di titik ini, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Hanya ada dua jalur yang bisa diambil pria setelah memahami pola ini. Jalur pertama adalah tetap seperti sebelumnya. Masih membaca ghosting sebagai kejadian personal, masih mencari kejelasan dari orang lain, masih berharap ada penjelasan yang membuat semuanya terasa adil. Di jalur ini, hidup terasa sibuk secara emosional. Banyak analisis, banyak asumsi, sedikit kendali. Bukan karena kurang usaha, tapi karena energi terus bocor ke arah yang tidak bisa dikontrol. Jalur kedua lebih sunyi, lebih stabil, dan sering disalahpahami dari luar. Di jalur ini, pria berhenti menuntut kejelasan dari dinamika yang sudah memberi sinyal. Dia tidak membenci, tidak menyimpan dendam, tidak juga merasa perlu menutup semuanya dengan kata-kata. Dia membaca, lalu menarik diri secara internal, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai bentuk respek terhadap posisinya sendiri. Pria di jalur ini tidak kebal terhadap penolakan. Dia hanya tidak menjadikannya pusat identitas. Ghosting berhenti terasa sebagai kehilangan. Ia menjadi informasi, netral, dingin, berguna. Dan di titik itu, hidup terasa lebih sederhana, lebih tenang, lebih terkendali. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara membaca dunia sudah berbeda. Tidak ada keputusan dramatis di sini. Tidak ada sumpah, tidak ada transformasi instan. Hanya satu pergeseran kecil yang konsisten. Lu berhenti mengejar kejelasan dari luar dan mulai menjaga struktur internal lu tetap utuh. Pilihan itu tidak diumumkan, tidak diposting, tidak dijelaskan. Ia hanya terlihat dari cara lu merespons atau tidak merespons. Dan dari titik itu, pola hidup lu akan mengikuti.